Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya, Diana Ailustari, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Berita pertama, pemirsa, ledakan gudang kembang api yang terjadi tadi malam di Somarende, sebuah kecamatan di Banyuasin. Ledakan tersebut membuat warga setempat gempar. Menurut Badan Penanganan Keadaan Darurat Daerah, ledakan yang terjadi tepat pukul 8 malam waktu setempat bermula dari sebuah toko dan gudang kembang api di kawasan Pelatuk, Somarende. Banyak warga yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung karena gudang kembang api tersebut terletak di daerah pemukiman padat penduduk. Dan itu juga yang menyebabkan tim SAR kesulitan dalam mengevakuasi dan mencapai lokasi kejadian. Karena ledakan cukup dahsyat, sehingga 4 mobil pemadam kebakaran pun kehabisan air saat beraksi. Kejadian ini juga mengakibatkan 2 orang tewas dan 19 lainnya luka-luka. Korban-korban tersebut sedang ditangani oleh petugas Palang Merah Indonesia. Diduga korban luka paling parah menderita luka sobek di bagian kaki karena melompat dari jendela rumahnya untuk menghindari kobaran api. Namun, saat ini, sejak datangnya tambahan air untuk pemadam kebakaran, api sudah dapat dikendalikan. Ya, kembang api yang biasanya menjadi hiburan juga bisa menimbulkan bahaya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, saya mengingatkan kepada pemirsa semua untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan segala kegiatan aktivitas Anda karena hal-hal yang tidak diinginkan bisa datang kapan dan di mana saja. Berita selanjutnya, hujan deras yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya sejak 3 hari terakhir mengakibatkan sejumlah wilayah di ibu kota terendam banjir, di antaranya perumahan Bumi Jaya Kemang, Jakarta Selatan, dengan ketinggian air mencapai 1 meter sampai 2 meter. Anggota tim SAR gabungan telah mengevakuasi warga, terutama lansia, dari rumah terdampak banjir. Banjir juga merendam wilayah Grogol, Jakarta Barat hingga Rabu siang. Beberapa lokasi di Cipinang Melayu memiliki ketinggian air lebih dari 60 cm. Langkah dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespon banjir yang terjadi 2 hari terakhir di Jakarta, yaitu mengutamakan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan banjir di Jakarta diperparah dengan air kiriman dari hulu, tapi pihaknya telah menyiagakan sejumlah pintu air agar banjir tidak merendam kawasan utama di ibu kota. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan masyarakat harus tetap waspada terhadap peningkatan curah hujan wilayah di Jabodetabek. Berita selanjutnya, seorang ibu muda, Foni Oktavia, 34 tahun, tewas terlindas truk di Jalan Raya Sultan Agung, Kelurahan Kota Baru, Bekasi Barat, Selasa malam. Kasih Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol, Erna Ruswing Andari mengatakan korban tewas akibat tergelincir di jalan yang licin, lalu terlindas truk yang melintas. Korban terpeleset dan terbentur dari sisi kanan kendaraan truk yang hingga kini belum diketahui identitasnya. Akibatnya, korban tewas seketika di lokasi. Kejadian kecelakaan itu bermula ketika korban sedang berboncengan dengan korban berinisial ZZI 13 tahun. Saat itu sepeda motor mereka melaju dari arah selatan Keranji menuju ke utara Harapan Indah. Setibanya di lokasi, kecelakaan itu pun terjadi. Korban tewas dengan kondisi luka berat di kepala, sementara korban ZZI selamat namun terluka di kakinya. Kasus kecelakaan tersebut kini ditangani oleh pihak Satlantas Polres Metro Bekasi Kota. Erna menyebut pihaknya sudah ke lokasi dan mencari keterangan para saksi. Kendaraan yang terlintas sudah diamankan ke Polres untuk barang bukti. Pemirsa, gempa berkekuatan 6,1 skala Richter di Maluku tengah siang tadi terjadi pukul 13:43 waktu Indonesia Timur, menimbulkan dampak longsoran bawah laut dan terjadinya kenaikan permukaan air laut. Detik-detik saat permukaan air laut di pantai Japutuh hingga pantai Al-Lapuh naik terekam di video yang tersebar di internet. Saat ini warga di sekitar pantai sudah mengungsi ke daerah perbukitan menjauhi pantai. BMKG melalui akun resminya di Twitter juga sudah memperingatkan potensi tsunami atau naiknya permukaan air laut akibat adanya longsor bawah laut sebagai dampak gempa 6,1 skala Richter. Naiknya permukaan air laut membuat panik para nelayan di sekitar pantai Japutih dan Al-Lapuh, Maluku Tengah. Mereka berupaya menyelamatkan perahu dan kapal, tapi naiknya air laut berlangsung cepat sehingga nelayan tidak bisa mengikat perahunya ke tambatan. BMKG mengeluarkan peringatan potensi tsunami dan juga gempa susulan. BMKG meminta warga di sekitar pantai untuk segera menjauhi pantai dan menuju daerah yang tinggi. Sebagian warga tampak berada di perbukitan dan hutan sekitar pantai. Mereka cukup siaga dengan peringatan BMKG. Berita gempa bumi tadi menutup jumpa kita dalam acara liputan 12 siang kali ini. Saya Diana Ailustari mengucapkan terima kasih dan salam Dunia TV.